Eh, Om Swastiastu, salam harmoni. Saya Imade Gunamante, saya lahir di Banjar Lebeh, Kabupaten Kelot, Desa Lebeh, Kabupaten Gianyar, ya, pada 28 Agustus tahun 1968 dari pasangan Bapak Inyoman Tinglis almarhum dan Ibu Ninyoman Rumin juga almarhum. Dari pasangan beliau ini memiliki 5 orang anak, ya. Kakak saya yang pertama itu Luhayu Rumini, kemudian saya anak yang kedua, yang ketiga itu Nyoman Puspawati, yang keempat Neketut Aguspawati, dan yang kelima Putu Gede Pancayase. Nah, sejak tahun 1982, ya, jadi setelah ibu saya almarhum itu, jadi kami ditinggalkan oleh ibu tahun 1982, tepatnya 16 April, ya. Jadi Bapak kemudian menikah lagi tahun 1983 dengan ibu sambung kami, namanya Nimade Sudiarsi. Jadi dari pasangan beliau ini melahirkan satu orang putra namanya Ikade Sutike. Jadi total kami bersaudara 6 orang, 3 orang putri dan 3 orang putra. Nah, saya kemudian setelah mencapai umur 30 tahun, ya, saya menikah dengan Putu Setiawati. Dia gadis kelahiran Surabaya, gadis Bali, tapi kelahiran Surabaya. Itu pada 28 September 1998. Jadi dari pernikahan kami ini, kami memiliki 3 orang anak, ya. 2 orang putra, yaitu Igede Arda Semaranata Guna Satwika. Kemudian putra kami yang kedua, Imade Palguna Wikramaditya. Kemudian yang paling kecil itu Ninyoman Disti Pradnya Paramita. Jadi masa kecil saya, ya, itu saya jalani itu di Desa Lebeh, ya, karena sebagai tempat kelahiran kami. Hingga saya itu berusia sekitar 13 tahun, ya, kelas 5 SD waktu itu. Agak terlambat saya masuk sekolah, sehingga umur 13 tahun masih kelas 5 SD. Ya, seperti anak-anak pada umumnya gitu, ya. Jadi anak di desa pada umumnya, ya, kami banyak bermain. Kebetulan desa kami itu adalah masuk ke daerah pantai gitu, ya. Jadi lebih banyak bermain ke pantai, kemudian ke sawah, kemudian juga sering ke sungai gitu, ya. Dan kebetulan pula di depan rumah itu ada pohon beringin besar, ya, di mana biasanya kalau pagi itu digunakan atau dimanfaatkan oleh para pedagang untuk berjualan, atau istilahnya mungkin dulu pekan desa gitu, ya. Nah, pada siang hari itu biasanya dimanfaatkan oleh warga untuk berteduh dan tentu juga oleh anak-anak untuk bermain. Jadi saya lebih banyak bermain di situ, jadi tidak terlalu jauh lah dari rumah gitu, ya. Jadi itu yang masa kecil saya waktu di desa, ya. Kemudian mungkin saya lanjutkan lagi. Dan kebetulan kami itu, ya, dididik gitu, ya, terutama oleh bapak itu. Bapak itu orangnya cukup tegas gitu, ya. Tegas, disiplin, dan kadang keras gitu, ya. Jadi itu juga harus kami bisa
tunjuknya ya kepada beliau gitu ya. Nah, salah satu di antaranya cara beliau untuk mendidik kami untuk disiplin tegas seperti itu, kami diberikan masing-masing anak itu diberikan tugas gitu ya. Jadi sejak kecil itu kami sudah dididik, diberikan tugas tanggung jawab masing-masing untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi tergantung tentu kemampuan mereka masing-masing dalam melakukan pekerjaan rumah ya. Karena ada umurnya mungkin sudah agak dewasa, agak ada yang anak-anak itu ya. Nah, saya sendiri waktu itu diberikan tanggung jawab untuk menghidupkan lampu, kemudian ngepel gitu ya, kemudian membantu ibu berjualan di warung, kemudian ya terkadang kalau ada panen itu saya membawa diminta oleh ibu untuk membawa hasil panen berupa biasanya cabai gitu ya untuk ke pasar. Nah, kalau dulu kan itu belum ada listrik ya, kembali soal lampu tadi itu. Jadi tugas saya hidupkan lampu, itu harus dari awal sampai lampu itu bisa menyala, itu menjadi tanggung jawab saya. Dari mulai penyiapan lampunya, kemudian mengisi minyaknya, membersihkan mangsinya, kemudian juga kalau sumbunya itu misalnya harus segera diganti ya, harus bisa mengganti sendiri gitu ya. Jadi itu menjadi tanggung jawab saya. Jadi kalau saya misalnya terlalu banyak bermain, sore saya baru pulang, maka tidak akan ada yang menghidupkan lampu itu. Karena itu tanggung jawab saya, tidak ada yang mau mengambil alih tanggung jawab itu. Ya paling-paling kalau saya datang terlambat menghidupkan lampu, ya saya disemprot, ya dimarahi, itu aja. Itu biasanya waktu saya kecil. Kemudian tugas yang berikutnya itu ngepel tuh harus setiap minggu. Setiap hari minggu tugas saya harus ngepel ya. Jadi kalau kakak saya nyapu, saya lanjutkan dengan ngepel gitu ya. Kalau saya tidak melakukan pekerjaan itu, maka tidak ada seorang pun yang ambil alih ya. Akhirnya ujung-ujungnya saya kena marah. Ya, saya sering sekali kena marah waktu kecil ya. Mungkin anak laki-laki ya biasa seperti itu. Kemudian membantu ibu juga ya. Karena ibu waktu beliau masih kami tinggal di desa gitu ya. Jadi ibu punya warung, salah satu yang dijual itu adalah minyak tanah. Jadi saya setiap sore itu bertugas membantu ibu melayani pelanggannya untuk menjual minyak tanah. Jadi itu. Nah, untuk ini membawa barang-barang hasil pertanian itu, nah itu kan jarang itu ya. Biasanya hanya untuk cabai saja. Kebetulan nggak tahu pada musim apa gitu, Bapak kok tangannya dingin sekali gitu ya, pada saat itu panennya cukup bagus gitu ya, hasil cabainya cukup bagus gitu, sehingga seringkali kita bisa melakukan panen, dan saya yang ditugaskan untuk mengantarkan produk itu ya, cabai itu ke pasar Gianyar ya. Saya tinggal di desa, itu harus saya bawa ke Gianyar, jaraknya 6 kilo, dan itu waktu itu kan angkutan umum belum banyak ya, waktu itu hanya ada kalau nggak salah Damri sama pickup gitu ya. Jadi saya harus naik itu, tapi sudah soal mangkut itu kan ada kernetnya dia. Nah, lalu saya dipesankan oleh ibu, nanti kalau sudah sampai di pasar, ada pintu pasar itu menghadap ke timur, kamu masuk aja ke dalam, masuk sebentar, sedikit gitu ya, lihat ke kanan, itu ada warung namanya yang punya almarhum Bu Wati gitu ya, pesannya tuh, serahkan aja itu barangnya ke sana gitu. Ya saya taati ya, kalau sekarang istilahnya SOP ibu saya itu, saya taati itu, saya sampai di sana, saya serahkan, ya dikasih uang berapapun saya terima gitu ya. Nah, lalu ya uang itu kadang-kadang saya serahkan ke bapak saya, karena kebetulan kantor bapak saya juga tidak jauh dari warungnya di mana saya menyerahkan cabai itu ya. Dari bapak saya kebetulan kantornya di dekat pasar situ. Kadang saya langsung pulang ke Lebeh, kadang juga saya mampir ke kantor bapak saya, lalu menyerahkan uang itu ya, dan menunggu bapak saya di situ bekerja sampai beliau pulang, baru saya pulang kembali. Nah itu kira-kira perjalanan hidup saya seperti itu Bu ya.
Untuk pendidikan ya, tadi sudah saya sampaikan masa kecil saya sampai kelas 5 SD itu saya tempuh SD saya di SD nomor 2 lebih ya. Nah, SD-nya sampai kelas 5 di SD lebih. Kemudian keluarga kami pindah ke Gianyar ya. Kalau dulu orang sebutnya dulu kota Gianyar gitu. Kami pindah ke kota Gianyar itu karena pertimbangan ya mungkin kesibukan bapak agar lebih dekat dengan tempatnya bekerja. Kemudian kakak saya sudah mulai SMP, ya, saya juga mungkin sudah mendekat mau masuk ke sekolah menengah pertama. Dan yang lebih penting lagi kalau nggak salah itu pertimbangan bapak saya adalah ibu saya sudah mulai sakit-sakitan gitu ya. Karena mengasuh 5 orang anak itu ya sambil buka warung dan lain sebagainya. Itu tentu pekerjaan yang cukup berat sehingga beliau mulai kesakitan sehingga agar lebih mudah mendapatkan pelayanan kesehatan, akses ke rumah sakit dan ke dokter. Maka kemudian kami pindah ke Gianyar lalu melanjutkan SD saya itu di SD nomor 5 Gianyar ya. Jadi saya menamatkan SD saya di SD nomor 5 Gianyar. Kemudian saya melanjutkan SMP ke SMP 1 Gianyar. Jadi saya selesai SD itu tahun 1982, masuk ke SMP 1982, selesai tahun 85. Nah, kemudian untuk SMA, karena waktu itu di angkatan saya ya, di SMP saat itu adalah siswa yang pertama ya, di tingkat SMP itu menerapkan ujian atau mengalami ujian nasional gitu ya. Jadi pada waktu itu dari hasil ujian itu kita punya kan NEM gitu ya, nilai Eptanas murni. Nah, berdasarkan nilai Eptanas murni itu kita bisa melamar di mana saja sesuai dengan ya yang kita prediksi di mana kita bisa lolos gitu ya. Nah, hasil NEM saya kebetulan lumayan walaupun tidak termasuk yang kategori yang tertinggi ya, tapi lumayan dan NEM saya sehingga saya bisa memilih beberapa sekolah. Akhirnya saya coba mendaftar. Satu saya mendaftar di SMA 3 Denpasar, kemudian saya juga mendaftar di SMA 1 Gianyar. Nah, kebetulan ketika diumumkan kedua-duanya saya dinyatakan diterima, artinya nilai 6 saya melampaui passing grade-nya gitu ya. Akhirnya kemudian saya dengan berdiskusi dengan Bapak tentunya ya, agar saya diizinkan untuk merantau, saya memilih SMA Negeri 3 Denpasar gitu ya. Jadi saya mulai belajar merantau di situ Denpasar dan kebetulan juga kos tidak jauh dari sekolah itu ya. Nah, setamat dari SMA Negeri 3 Denpasar itu saya kemudian ingin merantau lebih jauh lagi. Saya kemudian memilih ke Surabaya. Ya, saya coba mengikuti tes untuk apa namanya, kalau sekarang namanya mungkin TBK, dulu apa ya namanya, Sipenmaru, apa saya lupa. Saya diterima di jurusan Teknik Kimia, Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya gitu ya. Nah, waktu saya menyampaikan itu pengumumannya saya dinyatakan lulus di situ, saya sampaikan kepada bapak saya kaget. Halo, kenapa kok di Surabaya gitu ya? Kenapa teknik kimia? Kenapa enggak dokter gitu ya? Jadi itu pertanyaan beliau ya. Karena beliau tahu itu saya itu cita-citanya jadi dokter gitu ya. Nah, kembali ke masa lalu ini, waktu saya di SD itu, waktu kelas 6 kan diminta oleh guru untuk membuat karangan gitu ya. Karangan namanya waktu itu, dengan tema cita-citaku gitu. Nah, di situ saya menulis bahwa saya ingin menjadi dokter, kemudian setelah menjadi dokter, bahkan itu entah dari mana idenya saya juga lupa, saya ingin melanjutkan studi ke S2 menjadi MPH, itu dapat gelar MPH ya, Master Public of Health. Entah dari mana itu saya dapatkan informasi, saya sendiri lupa. Kemudian ikut doktor dan sampai profesor. Saya nulis nama saya sendiri waktu itu, Profesor Dr. Dr. Imade Gunamanta MPH gitu. Nah, itu pernah dibaca ternyata oleh Bapak saya nggak tahu kapan beliau sempat membaca itu. Nah, mungkin ya biasa ya orang tua ya ngecek apa namanya, apa yang anak-anaknya lakukan seperti itu. Nah, itu diingatkan kembali oleh bapak saya loh. Dulu kan cita-citanya jadi dokter ya. Katanya sampai begini-gini dan seterusnya sampai jadi profesor, dokter gitu ya. Tapi kenapa kok sekarang milih teknik kimia ya? Saya coba jelaskan kemudian kepada bapak saya.
Waktu itu kebetulan zamannya Pak Habibie ya, jadi Menristek Ketua BPPT atau apa namanya. Jadi beliau punya program crash program kalau nggak salah itu. Dan industrialisasi juga di Indonesia sangat masif. Saya yakinkan Bapak saya akan butuh banyak insinyur di situ. Maka kemudian beliau mengizinkan saya itu. Ya akhirnya saya masuk ke ITS di Teknik Kimia dan saya menyelesaikan tahun 1993 gitu ya. Nah selepas dari itu tahun tamat dari ITS S1 saya itu, saya bekerja di industri. Jadi saya bekerja, tetapi yang menarik adalah ketika saya mulai bekerja itu bukan karena saya melamar gitu ya. Jadi saat itu saya masih mencoba mencari pekerjaan di Jakarta, tetapi ada panggilan di Surabaya gitu ya. Yang ada surat panggilan di Surabaya, masuk ke kosan saya, masih punya kos-kosan di Surabaya juga. Teman saya itu menginformasikan bahwa saya diundang ya, dibaca suratnya oleh teman saya. Jadi dibuka suratnya, ada undangan panggilan untuk melakukan interview ya. Kalau nggak salah kira-kira isinya begini. Dear Mr. Imade Gunawanda, I invite you on invite you interview on bla 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 gitu ya. Nah, padahal saya tidak pernah melamar, tapi saya mendapatkan panggilan itu ya. Setelah saya coba telusuri lagi surat itu, ternyata yang melamarkan saya pekerjaan itulah dosen saya gitu ya. Almarhum Profesor Dr. Insinyur Nonot Suwarno, Magister Engineering. Jadi ya, beliau sudah almarhum, jadi beliau seperti orang tua saya memang ya. Jadi beliau yang melamarkan saya pekerjaan pertama kali itu. Tetapi rupanya saya tidak betah bekerja di situ ya, karena saya bertugas sebagai sales engineer gitu ya. Jadi saya harus menawarkan teknologi pengolahan limbah ke industri-industri ya yang ada sekitaran Jawa Timur ya. Jadi saya tidak pandai untuk bernegosiasi gitu ya, berkomunikasi, merasa seperti itu. Akhirnya saya menyampaikan kepada dosen saya bahwa mohon maaf Pak, saya rasanya kurang cocok ya bekerja di sini. Saya boleh resign ya. Lalu beliau bertanya, kamu sudah dapat pekerjaan baru? Sudah Pak. Nah, kalau sudah boleh gitu. Jadi kebetulan saya akhirnya pindah ke PT Sangtorela, kemudian saya pindah ke PT Nestle, akhirnya pindah ke Asahi Mas. Setelah itu baru saya kembali studi mengambil program Magister Manajemen Teknologi. Jadi saya kembali ngambil S2. Kembali lagi melanjutkan studi ya, di program Magister Manajemen Teknologi, konsentrasi manajemen industri di Institut Teknologi 10 November juga di ITS gitu ya. Nah, saya lulus kemudian pas tahun 1998 pas Krismon itu. Jadi puncak resesi ekonomi, resesi moneter, resesi finansial ya yang waktu itu. Tentu tidak ada banyak kesempatan untuk mendapatkan pekerjaannya. Dan waktu itu kami sudah menikah juga, dan akhirnya kami putuskan untuk pulang ke Bali. Jadi ya, sampai di Bali, saya kembali lagi. Kebetulan waktu itu kenapa ya di Bali, kalau di Jawa waktu itu ketika kondisi saat itu ya, kondisi perekonomian drop, tapi di Bali waktu itu justru bagus gitu ya, ekspor naik dan lain. Mungkin karena dolarnya tinggi, justru Bali waktu itu bagus ya. Kemudian saya mudah mendapatkan kerjaan lagi di Bali di industri ya, dan juga akhirnya saya ikut mengabdi juga mengajar di Universitas Mahendra Data. Nah, jadi sambil saya kerja paginya, malamnya saya ngajar di Universitas Mahendra Data gitu. Lalu kemudian tahun 2002 saya pas membeli koran gitu ya, saya melihat ada lowongan kebutuhan dosen di IKIP Negeri Singaraja gitu. Yang dibutuhkan pada saat itu lulusan S1 Teknik Kimia, lulusan S1 Kimia, dan lulusan Pendidikan Kimia. Ini saya ingin jadi pegawai negeri ini biar saya nggak pindah-pindah lagi. Jadi saya harus jadi pegawai negeri sehingga saya terlalu banyak pindah kerja. Gitu. Akhirnya saya coba melamar, ya, dan kemudian dinyatakan lolos, maka SK saya sebagai CPNS itu keluar per 31 Desember tahun 2022. Jadi kemudian saya bergabung di IKIP, masih saat itu IKIP Negeri Singaraja, per 31 Desember 2022.
Jadi saya mulai aktif tahun ajaran 2023-2024, tetapi 2026 saya sudah minta untuk melanjutkan studi lagi S3. Nah, saya sudah minta melanjutkan studi lagi S3 gitu ya, tahun 2026, hanya dari 3 tahun. Sebagai seorang dosen ya, tentu saya harus terus meningkatkan kapasitas saya ya, artinya saya harus belajar dan terus belajar ya, sehingga dapat memberikan pelayanan yang lebih baik ya dari apa yang sebelumnya mungkin bisa saya berikan setelah menyandang guru besar ini, sehingga itu bisa saya lakukan dengan lebih baik gitu saja. Saya harus meningkatkan kapasitas saya baik sebagai dalam mengajar, dalam meneliti maupun dalam pengabdian masyarakat. Oke, jadi ini adalah suatu pencapaian yang sebelumnya tidak pernah saya pikirkan, walaupun waktu kecil saya punya cita-cita seperti itu ya. Karena cita-cita itu sempat saya urungkan ketika bapak saya meninggal tahun 2001, pas 1 Januari 2001, karena terkonfirmasi oleh COVID itu ya. Jadi semenjak bapak saya itu meninggal, saya sudah sempat mengurungkan cita-cita saya untuk menjadi guru besar. Jadi oleh karena itu tentu yang banyak yang mendorong saya untuk menjadi ini adalah sebenarnya itu bapak saya. Jadi oleh karena itu pertama saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih pertama kepada orang tua saya, kemudian kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, kemudian tentu ya pimpinan di Undiksa yang mulai dari rektorat, kemudian fakultas, pasca sarjana, di mana saya banyak diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Saya sangat berterima kasih untuk itu. Kemudian juga seluruh ya staf pegawai di Undiksa ya, dan ya seluruh orang yang mungkin langsung atau tidak langsung pernah berinteraksi dengan saya. Nah, itu mungkin pasti juga banyak berkontribusi dalam perjalanan saya ini. Dan tentu yang tidak kalah pentingnya adalah kepada keluarga saya sendiri, istri, saudara-saudara, ibu, kemudian anak-anak ya, dan juga ya teman-teman mulai SD sampai di S3 itu juga banyak. Terima kasih untuk itu semuanya.